Nah, kita lihat dari studi kasus yang ketiga, yaitu Samsung. Itu di Samsung itu berbicara tentang brand architecture evolution. Jadi Samsung itu bertransformasi dari merek elektronik biasa menjadi pemimpin teknologi global. Itu hal yang sangat luar biasa mereka transformasinya di sini. Tahap-tahapan yang mereka lalui itu di situ kita lihat di situ disebutkan ada fase awal yaitu tahun 90-an, kemudian mereka fokus pada value penjualan, kemudian positioning harga rendah, multiple sub brand, mereka akan mempenetrasi pasar sebanyak-banyaknya. Kemudian pada 2000-an mereka melakukan fase transformasi yaitu mengkonsolidasi sub brand mereka. Kemudian peningkatan kualitas produknya, serta mereka heavy investment di R&D. Selanjut lagi pada fase premium yang dimulai pada 2010 sampai sekarang. Sehingga mereka mempunyai satu single master brand strategy dengan posisi yang premium ya dalam produk teknologi dunia, serta mereka mengedepankan pada inovasi teknologi di sini. Maka pembelajaran yang dapat kita peroleh dari Samsung adalah pentingnya konsistensi brand message. Kemudian mereka melakukan strategi menekankan pada nilai investasi jangka panjang. Kemudian mereka melakukan manajemen transisi secara bertahap. 30-40 tahun mereka melakukan strategi tersebut. Hasilnya kita lihat sendiri, Samsung posisinya sekarang sudah di level premium. Selanjutnya kita berbicara tentang framework implementasi. Untuk transformasi House of Brands ada 4 tahap di sini. Pertama, audit portofolio, menganalisa kinerja setiap merek, evaluasi overlap dan kanibalisasi, kemudian identifikasi kesenjangan pasar. Setelah audit portofolio, maka dilanjutkan pada tahap kedua, yaitu pengembangan strategi, yaitu melakukan definisi peran setiap merek, kemudian penetapan target pasar, serta mengalokasikan sumber daya yang ada. Setelah itu baru mereka melakukan implementasi, membuat roadmap, kemudian mengeksekusi strategi, kemudian monitoring dan evaluasi. Setelah itu, tahap keempat adalah optimalisasi atau fine tune, yaitu penyesuaian berdasarkan hasil, kemudian identifikasi peluang-peluang baru yang ada, serta menguatkan sinergi antar merek. Untuk analisis kesuksesan dan kegagalan, ada beberapa faktor kritis, yaitu dalam faktor kesuksesan itu adalah yang pertama kejelasan peran setiap merek, kemudian yang kedua adalah sinergi antar merek, yang ketiga adalah alokasi sumber daya yang efektif serta konsistensi dan implementasinya. Sementara faktor kritis dari penyebab kegagalan adalah overlap positioning dari merek-merek tersebut ya. Kemudian ada kanibalisasi internal, serta faktor kritisnya adalah inkonsistensi strategi, kemudian alokasi sumber daya yang tidak tepat. Nah, ini ada contoh kegagalan ini. General Motor dahulu terkenal sebagai produsen mobil paling besar sedunia. Mereka mempunyai merek mobil yang terlalu banyak. Akibatnya mereka sangat susah untuk menghandle portofolio merek mereka. Kemudian contoh yang kedua adalah Kraft Heinz. Itu mereka fokus sangat berlebihan pada efisiensi biaya, instead adalah menguatkan portofolio merek mereka. Sementara kalau kita melihat tren dan masa depan ya untuk pengelolaan portofolio merek, tren utama itu yang sekarang berkembang itu tentu saja adalah pertama digitalisasi dan personalisasi. Kemudian tren utama yang berikutnya adalah sustainability focus. Kemudian yang ketiga adalah direct to consumer channels serta purpose driven branding. Untuk implikasinya untuk pengelolaan portofolio merek adalah kebutuhan fleksibilitas yang lebih tinggi, integrasi digital dan offline yang kuat, kemudian pentingnya nilai sosial dan lingkungan untuk produk tersebut, serta adaptasi model bisnis. Sekian pelajaran hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.